Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Alexander Aventon Wan. Saya ingin mempresentasikan hasil video saya, yaitu tentang penyusunan peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, saya awali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena ketidaksabaran kaum pemuda ingin segera memerdekakan bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat jam 04.00 waktu Indonesia Barat, kaum pemuda menculik dua tokoh bersejarah Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta, beserta istri Soekarno Fatmawati dan anak Soekarno Guntur Soekarno Putra ke Rengas Dengklok. Sesampainya ke Rengas Dengklok, para pemuda mendesak golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, karena di sini para pemuda takut bahwa golongan tua terpengaruh oleh bangsa Jepang, dan yang kedua, mereka tidak mau bahwa bangsa Indonesia merdeka merupakan pemberian hadiah dari bangsa Jepang. Tapi yang mereka inginkan bahwa bangsa Indonesia merdeka merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dan di sisi lain di Jakarta terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda yang dipimpin oleh Wikana. Perundingan tersebut itu merupakan perdebatan karena di sini golongan tua dan golongan muda berselisih pendapat bahwa golongan tua ingin golongan muda jangan terburu-buru, sedangkan golongan muda golongan tua ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melakukan perundingan yang cukup lama, akhirnya tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 pada jam 23 waktu Indonesia Barat, diutus Ahmad Subarjo beserta Yusuf Kunto untuk ke Rengas Dengklok menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Dan tepat pada jam tersebut, akhirnya mereka memulai melakukan penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi ini dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Syueti Melik, PM Dia, dan Sudiro. Penyusunan naskah proklamasi ini dilakukan oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di rumah makan, di meja makan Laksamana Maeda. Maaf, di sini terjadi kekeliruan. Ya, saya maaf, di sini di meja makan ruangan makan Laksamana Maeda. Di situ para tokoh bangsa melakukan penyusunan naskah proklamasi tepatnya di meja makan rumah Laksamana Maeda. Dan penyusunan naskah proklamasi ini disusun oleh Soekarno dan disempurnakan oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Dan hasil dari perumusan naskah proklamasi ini antara lain ada dua. Satu, bangsa Indonesia ingin segera mengalihkan kekuasaan, dan bangsa Indonesia ingin segera memerdekakan diri bebas dari penjajahan. Setelah melakukan penyusunan naskah proklamasi, dan akhirnya pada jam 04.00
tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka akhirnya sepakat dan menandatangani naskah proklamasi tersebut, dan Soekarno segera memerintah Suyeti Meli untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Akhirnya tepat pada jam 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, tepatnya di rumah kediaman Soekarno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan perihal-perihal mengenai berhenti ngepotong. Akhirnya tepat pada jam 10 di rumah kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai perluasan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama, dan akhirnya tepat pada jam 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, akhirnya Soekarno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi tersebut, dan isi teks proklamasi tersebut adalah kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama, dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di saat pembacaan teks tersebut dihadiri oleh 1.000 masyarakat Indonesia di depan rumah kediaman Soekarno. Terima kasih. Sekian dari video saya. Mungkin ada kekurangan kata atau kekeliruan sedikit, mohon dimaklumi.